dalam uang tebusan. Pada mulanya, Michael menganggap itu hanyalah sebuah riset. Namun ketika dia membuka buku itu, di dalamnya terdapat uang yang dia sebutkan nomor serinya. Keesokan harinya, Michael mengambil kembali mesin ciptaannya. Tak lama, datanglah Sarah. Michael dibuat terkejut karena datang-datang Sarah langsung meminta Michael untuk jujur. Dia mengungkapkan pada Michael bahwa dia mulai jatuh cinta kepadanya. Namun karena Sarah melihat Michael dengan wanita lain, dia memutuskan untuk kembali membatasi hubungan mereka hanyalah seorang dokter dan pasien. Ternyata yang ditelepon oleh Quinn adalah Kellerman dan Daniel. Sepertinya kalian sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Kellerman. Ya, seperti itulah karakter Kellerman. Di dalam sel, Michael mengajak Sucre untuk mendengarkan hasil rekaman mesin itu. There. What? Jadi, itu adalah mesin yang diciptakan untuk mengetahui berapa lama jeda waktu setiap ada sipir yang patroli. Di sini, Michael mendapat hasilnya, yaitu 18 menit. Itu artinya 4 hari dari sekarang pada malam pelarian, mereka mempunyai waktu 18 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakitnya. Kemudian mereka bertujuh akan menyeberangi kawat dan memanjat dinding. Apakah bisa? Tentu saja, ucap Michael. Di ruang penggalian, kali ini Michael memasang muka yang berbeda. Di sisi lain, Sucre akhirnya menggapai pipanya. Michael berkata pada Lincoln bahwa dirinya mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, Charles Westmoreland dan uangnya ikut gabung. Kabar buruknya, dia sudah mengkalkulasikan waktu pelariannya, yang dimana dia butuh 5 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakit. Lalu setelah itu, butuh 2 menit per orang untuk melintasi kawat dan memanjat dinding. Masalahnya, mereka semua ada 7 orang. Bila kita hitung, 7 kali 2 sama dengan 14, ditambah 5 sama dengan 19. Itu artinya mereka harus mengurangi 1 orang agar waktunya cukup. Nah, siapakah orang yang akan disingkirkan? Film pun berlanjut ke episode 12. Film diawali dengan diperlihatkannya Michael pada saat melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur. Lalu, orang perusahaan itu bertanya, "Di mana kau melihat dirimu 5 tahun ke depan?" Terlihat dari raut wajah Michael, dia sepertinya mempunyai misi besar untuk jangka waktu yang panjang. Dan sekarang, saatnya Michael kembali melakukan aksinya. Dengan 1 set setelan hitam yang dia bawa, Michael pun masuk ke sebuah lorong kecil hingga pada akhirnya dia sampai di tempat penampungan air tua. Dia pun lalu merobek setelan hitamnya itu dan di dalamnya terdapat tali tambang dan kresek hitam yang besar. Lalu dia pun menutup lubang pembuangannya dengan kresek hitam yang berisikan setelannya. Seperti apakah rencana yang akan dilakukan Michael dari tempat ini? Lanjut. T-Bag yang sedang menelepon saudaranya mengatakan bahwa dirinya dalam situasi yang tegang sambil menatap John yang lewat. Sambil berjalan, Michael mengatakan pada Lincoln bahwa dirinya sudah menemukan akses untuk masuk ke gedung rumah sakit. Namun, dia membutuhkan waktu untuk mencari jalan naik ke atasnya tanpa menggunakan tangga. Michael juga berencana akan bolos tugas IP besok agar cepat selesai. Walaupun dikhawatirkan datangnya penjaga, akan tetapi Michael tidak punya pilihan lain. Lalu, Michael pun menambahkan, setelah mereka melewati pipa di bawah ruangan penjaga, maka semua akan jauh lebih mudah. Artinya, Michael dapat datang dan pergi tanpa menggunakan pintu. Di sini, Lincoln menganggap Charles sebagai sebuah masalah karena pada dasarnya pelarian ini tidak luput dari kalkulasi waktu. Masalahnya, mereka hanya punya waktu 18 menit, maka dari itu seseorang harus pergi. Sialnya, percakapan mereka secara tidak sengaja didengar oleh Miles. Alhasil, dia langsung memberitahukan tim tentang informasi tersebut. Sebagian besar dari mereka sebetulnya tidak menginginkan T-Bag, namun orangnya keburu datang. T-Bag yang mencurigai mereka bermain di belakangnya, dia langsung mengancam balik.
Bila mana T-Bag disingkirkan dari tim, maka orangnya di luar penjara akan membocorkan rencana pelariannya. Ketika tim sudah kelar dengan pekerjaannya, Miles mencoba menghasut Sucre. Dia berkata pada Sucre bahwasannya setiap orang dalam tim itu mempunyai peranan yang cukup besar. Lincoln adalah kakak Michael. John dibutuhkan pesawatnya, Charles dibutuhkan uangnya, dan menurut Miles, Sucre adalah orang yang kebetulan satu sel dengan Michael. Sucre berkata dia sudah berbuat banyak untuk pelarian ini. Namun Miles langsung membantahnya dengan menyebut mereka berdua hanyalah buruh. Hingga pada akhirnya Miles mengajaknya untuk kabur berdua. Now we can go by ourselves, me and you. It's up to you, Bobby. Tak lama kemudian, di salah satu sudut lapangan, Michael melihat ada keran pipa. David mendatangi Michael untuk menagih janjinya. Namun Michael memberinya harapan kosong. Veronica mendatangi rumah sakit terdekat untuk mengobati Nick. Namun Nick menolaknya karena jika pihak rumah sakit melihat ada peluru bersarang di tubuhnya, maka polisi akan dilibatkan. Nick pun menyarankan Veronica agar mencabut langsung pelurunya. Di rumah sakit, Michael akhirnya bisa melubangi pipanya. Lalu dia pun memasukkan origami angsanya sebagai penanda. Bellick yang sudah berbekal informasi terkait istrinya, dia menanyakan Michael tentang kartu kreditnya. Di samping itu, Sarah pun datang. Di depan Sarah, Bellick secara gamblang membuka identitas istri Michael yang merangkap sebagai penari bugil. He had his stripper wife trucked in the other day. Setelah itu, dengan teknik cuek, Sarah melakukan cek rutin kepada Michael. Terungkap juga di sini, Michael menikahi wanita itu agar dia bisa mendapat kewarganegaraan. Dengan rasa cemburu yang menggebu-gebu, Sarah berkata telah melihatnya keluar dari ruang kunjungan suami istri. Michael menyebutnya itu adalah bagian dari bisnis. Tapi Sarah tidak menanggapinya dan langsung pergi. Beralih ke T-Bag yang memaksa Charles untuk mundur dari tim. Namun seperti yang kita tahu, Charles mempunyai alasan yang sangat kuat. Take your best shot. Di dalam selnya, John selalu memperhatikan noda-noda di dindingnya. Setelah itu, dia menemui Lincoln dan memberikan secari kertas yang terdapat sebuah nama, yaitu James Bagwell. Nah, orang itulah yang ditelepon oleh T-Bag saat itu. John akan memerintahkan orangnya di luar penjara untuk mengurung orang itu beberapa hari di dalam mobil box. Jadi, ketika T-Bag disingkirkan, maka dia tidak mempunyai orang luar untuk buka mulut. Di luar penjara, anak buah John langsung mendatangi kediaman James Bagwell. Di rumah sakit, Veronica dipanggil oleh dokter di sana. Di samping itu, LJ melihat berita kematian ibunya di koran. Dokter pun mengabarkan bahwa Nick kehilangan banyak darah yang mengakibatkan dia harus dirawat inap. Namun selesai berbicara dengan dokter, Veronica terkejut karena LJ sudah tidak ada di sana. Berpindah ke Kellerman yang menelepon Daniel, mereka sudah mempunyai rencana untuk menyingkirkan ketiganya hari ini. Dan Daniel sekarang berada di tempat pemakaman. Orang suruhan John melakukan kesalahan yang fatal karena dia membunuh James Bagwell beserta anaknya. John yang mendengar hal itu sangat tidak menduga karena anak kecil tidak berdosa pun menjadi korban. Sucre akhirnya dikunjungi kembali oleh Mary Cruz tunangannya. Di sini Mary Cruz langsung mengabarkan bahwa dirinya telah hamil. Kabar baiknya, bayi itu adalah bayi Sucre. Kabar buruknya, Hector akan menikahinya walaupun itu bayi Sucre. Berpindah ke Daniel yang menemukan LJ di sana. Ternyata LJ datang ke tempat ibunya dimakamkan. Dari kejauhan, Daniel seperti tersentuh hatinya jika berkaitan dengan kematian seseorang. Di selnya, Michael akan melakukan kembali aksinya. Namun karena Sucre teringat dengan hasutan Miles, dia ingin ikut masuk ke sana. Namun ketika dia ingin ikut, Michael mengeluarkan kata-kata sesuai dengan yang dikatakan oleh Miles. Otomatis si Sucre semakin mempertanyakan akankah dirinya diikut sertakan atau tidak. Michael kembali memasuki tempat penampungan air tua.
Kali ini dia membuka kerannya. Dia sangat kegirangan karena rencananya sesuai dengan perkiraannya. John kembali dihantui rasa bersalahnya karena telah melibatkan anak kecil sehingga menjadi korban. Di rumah sakit, ternyata LJ kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ternyata Daniel membuntuti LJ hingga ke rumah sakit. Terlihat dia seperti terbebani dengan pekerjaannya itu, berbeda dengan Kellerman yang selalu barbar. Berpindah ke T-Bag yang didatangi oleh Pop untuk mengabarkan bahwa sepupunya James Bagwell beserta anaknya tewas. T-Bag pun tidak bisa menahan kesedihannya. John seperti diberi jalan untuk tobat karena banyak perbuatan menyimpang yang dilakukannya. Sucre bercerita tentang jalan pelarian yang dia ketahui kepada Miles. Di lapangan penjara, sipir pencuri itu bercerita bahwa David mengambil jam tangan emas hasil curiannya. Bellick baru terkejut ketika mengetahui jam itu adalah milik Michael Scofield. Di sudut lapangan itu, Michael mencoba membuka keran pipanya. Setelah terbuka dengan maksimal, sekarang saatnya timing yang menentukan. Akhirnya, dengan kalkulasi waktu yang cukup, air itu terisi hampir penuh. Setelah membaca Alkitab, John menyelipkan sebuah pisau di pergelangan tangannya. Kemudian di lapangan, T-Bag diseret masuk ke sebuah ruangan. Dalam sel, Sucre seperti mempersiapkan beberapa nama untuk calon anaknya. Sucre yang sudah terhasut oleh Miles, dia menjadi sensitif dengan jawaban yang dilontarkan oleh Michael. Bellick memanggil David ke ruangan pribadinya. Tujuan Bellick di sini untuk menekan David dengan ancaman bahkan makanan. Mengapa itu dilakukan? Karena Bellick ingin mengetahui apa tujuan Michael sebenarnya. Dan ternyata David mengambil burger yang ditawarkan oleh Bellick. Itu artinya David akan memberitahu Bellick tentang apa yang dilakukan oleh Michael. Berpindah ke Daniel yang sangat terbebani dengan pekerjaannya, meminta istrinya untuk segera packing dan akan pindah rumah ke barat. Di tempat penggalian, terlihat jumlah mereka berkurang karena tidak adanya T-Bag dan John. Sekarang, Michael akan masuk ke tempat yang sudah terisi air. Sebelum masuk, seperti biasa, dia menyetel waktunya. Lalu, Michael pun berenang ke atas sambil membawa talinya. Kemudian, dia membuka penutup penampungan itu dan masuk ke salah satu ruangan. Nah, di ruangan itu terdapat origami angsa Michael yang sebelumnya dimasukkan dari rumah sakit. Jadi, di atas ruangan ini adalah rumah sakit, yaitu tempat terakhir untuk melakukan pelarian. Setelah itu, Michael menarik talinya agar membuka lubang pembuangan air. Dan terlihat pipa itu betul-betul meleleh akibat cairan kimia yang dia racik. Sebelum pindah, Daniel menelepon Veronica untuk memberikan informasi terkait kasus Lincoln. Daniel pun meminta Veronica untuk menemuinya malam nanti di Cafe Highland. Di dalam ruangan itu, T-Bag kembali disiksa oleh anak buah John. Tak lama, John pun datang dan menyuruh anak buahnya untuk keluar. You don't have to do this. Ketika John akan mengeksekusinya, T-Bag mengungkit pembunuhan kepada James Bagwell dan anaknya. Otomatis, John kembali merasa menyesal karena itulah rasa bersalah yang menghantuinya selama ini. Sebelum dia mengampuninya, John meminta T-Bag untuk berjanji akan mundur dari tim pelarian. Black Cat. I will now. I want you to give me your word. I'm out, I swear. I
swear to God. Namun setelah John memaafkannya, ini yang dia lakukan. Miles yang menggali akhirnya bisa menjebol pipanya. Tak lama datanglah penjaga. Namun Lincoln harus mengulur waktu penjaga itu karena mereka belum selesai. Bahkan Michael pun belum sempat naik ke ruangan tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Lincoln. Karena ulahnya itu, akhirnya Michael bisa naik ke ruangan. Dia pun mengatakan, kita akan pergi malam ini. Namun di samping itu, Lincoln diseret petugas sipir dengan kata lain, pelarian mereka kembali menghadapi masalah.